Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah kuliah duha yang insya Allah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan anugerah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir mengorbankan waktu di tempat yang mulia ini, karena tidak semua orang itu mau mengorbankan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Semoga kehadiran kita di sini Allah Ta'ala hitung sebagai pahala jihad kita di jalan Allah, dan semoga nanti kalau kita meninggal dunia Allah Ta'ala jadikan akhir kita sebagai husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya memperkenalkan diri dulu. Tadi disebutnya kiai, sebab kalau sebutan kiai itu khawatirnya kampungan gitu. Trans 7 mengatakan itu feodal dan sebagainya kan. Ya, jadi saya sebenarnya bukan kiai. Kalau kiai itu harus punya pesantren, kalau di Jawa begitu. Tapi orang menurut saya kiai ya sudahlah, itu namanya sebutan. Saya background pendidikan S1 dan S2 itu Fakultas Hukum dari UI. Kemudian S3 saya di UIN dan di PTIGI, dan mengambil ilmu agama dari mulai SMP, mulai dari tahun 1988 sampai sekarang saya masih belajar ilmu agama, belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar dari para guru di Mesir, lalu kemudian juga dari para ulama yang terutama berasal dari Indonesia. Saya banyak mengambil riwayat hadis dari seorang ulama asal Minangkabau yang menjadi ulama besar di Mekah, namanya Syekh Muhammad Yasin bin Syekh Muhammad Isa Al-Fahdani, orang Padang. Jadi orang Padang yang menjadi ulama besar di Mekah dan meninggal pada tahun 1989. Beliau itu dikenal sebagai Musnidul Asr, pemegang sanad paling banyak pada masanya, dan hafal Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu 7.536 hadis. Beliau hafal dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Yang menghafal Sahih Bukhari lebih susah daripada menghafal Quran, karena menghafal Quran itu sudah dijamin mudah. Kata Allah di dalam Quran surat Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, maka kenapa masih ada yang berpaling? Nah, tetapi tidak ada jaminan dari Nabi bahwa menghafal hadis itu mudah. Ternyata susah menghafal hadis. Makanya di Timur Tengah orang yang hafal hadis sampai 300.000 hadis dikasih gelar Al-Hafidh, yaitu orang yang hafal hadis. Sedangkan orang yang hafal Quran tidak dikasih gelar Al-Hafidh. Kenapa? Karena di Timur Tengah, di negara-negara Arab, menghafal Quran itu sudah menjadi kebiasaan. Ada insinyur hafal Quran, dokter hafal Quran, lawyer hafal Quran, menteri hafal Quran, itu sudah biasa di Timur Tengah. Tapi di Indonesia, khususnya di kawasan Bintaro Jaya ini, kalau ada yang hafal Quran, hebat. Kenapa? Karena banyak yang nggak bisa baca Quran. Itu problemnya. Bapak Ibu sekalian, kajiannya diambil dari Quran. Ya, saya juga masih orang Islam. Umat Nabi Muhammad pasti merujuknya kepada Al-Quran.
pasti merujuknya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya ingin menegaskan di sini bahwasanya semua umat Islam dari berbagai macam madhab pasti rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dari berbagai macam ormas, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau yang lain, pasti dia membuka Al-Quran. Ya, jadi nggak ada orang mengaku umat Nabi Muhammad dia tidak mau merujuk pada Quran. Ini Muhammadnya yang mana ini jadi pertanyaan. Semua umat Nabi Muhammad pasti membaca kitab hadis. Ya, jadi ini untuk menegaskan bahwasanya dua sumber itu bukan dimonopoli oleh satu kelompok, tapi dua sumber itu dibaca oleh semua orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa berbicara tentang persatuan dan persaudaraan? Bahwa umat Islam itu pecah, umat Islam itu berpecah belah, itu bukan kata ulama, bukan kata ustaz, tapi kata Quran. Di mana buktinya? Kita buka surat 49, surat Al-Hujurat. Ayat berapa? Di ayat yang ke-9. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Surat 49 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok orang yang beriman, iqtatalu, saling berperang. Jika ada dua kelompok orang yang beriman, saling berperang, bermusuhan. Ini Quran yang bukan saya. Saya cuma membacakan. Apa perintahnya? Fa aslihu bainahuma. Damaikanlah kedua kelompok itu. Itu tugas kita. Jadi tugas kita itu adalah mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Bagaimana kalau ada yang tidak mau damai? Sampai dikatakan fa'im baghat ihdahuma. Kalau dari dua kelompok itu ada yang ngeyel, baghat, ngeyel, nggak mau didamaikan, merasa benar terus. Apa kata Al-Quran? Fa'im baghat ihdahuma al-ukhra. Kalau ada yang bandel dari keduanya itu, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangi, bersikap tegaslah kepada yang ngeyel itu sampai mereka taat kepada perintah Allah. Ini Quran ya. Contoh begini, kalau ada kasus di kepolisian, dua orang bersengketa, kan biasanya polisi itu kalau ada laporan didamaikan dulu, tetangga ribut gitu kan, untuk jalan, nggak terima disalahkan, akhirnya lapor polisi, mediasi di kantor polisi, kan begitu. Kalau sudah diarahkan oleh polisi ada yang ngeyel, kira-kira polisinya marah nggak? Pasti marah kan? Yang ngeyel ini pasti dibentak. Ini bapak mau proses apa mau berhenti di sini, mau damai kan begitu? Kalau mau damai sudah selesai. Kalau nggak mau damai langsung P21. Waduh, pusing kalau udah P21. Laporan sudah naik, ya kan? Sudah jadi laporan yang disiapkan untuk tuntutan jaksa. Itu Quran yang bilang gitu. Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa'in fa'at, kalau akhirnya dia mau berdamai, mau menerima, fa aslihu bainahuma wa aqsitu, maka lakukanlah islah, perbaikan, wa aqsitu, dan berlaku adil. Nah, apa penjelasan dari ayat ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu zaman Nabi Muhammad masih ada, para sahabat itu akur, nggak ada yang ribut. Kalau terjadi perselisihan, selesai semuanya di depan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita baca sejarah,
baca sejarah Islam, sejarah Khulafaur Rasyidin. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, muncul fitnah. Orang-orang Arab yang tadinya taat kepada Nabi, setelah Nabi meninggal, begitu tahu Nabi meninggal, ada yang berpendapat kalau begitu kita nggak usah bayar zakat lagi. Karena zakat itu adalah pajak untuk Muhammad. Ini kata orang kampung. Mereka ketemu Nabi, tapi pikirannya berubah ketika Nabi meninggal dunia. Akhirnya kalau gitu kita nggak usah bayar pajak lagi, nggak usah bayar zakat. Itu kan pajak buat Muhammad. Orang yang dikasih pajak itu udah meninggal. Mereka menganggap zakat itu pajak. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, pemimpin negara. Seperti biasa dia memungut pajak setiap tahun itu, memungut zakat. Ketika dia mengutus petugas zakat menyampaikan laporan. Itu kabilah itu nggak mau bayar zakat, Tuan Khalifah. Ini nggak mau bayar zakat. Kenapa? Alasannya zakat itu adalah pajak untuk Nabi Muhammad. Oh, nggak benar, kata Abu Bakar. Zakat itu rukun Islam. Ya, terus bagaimana? Kirim surat, kasih peringatan lagi untuk taubat, mau bayar zakat. Dikirimi surat, dilakukan pendekatan persuasif, masih nolak. Apa pilihannya? Perangi. Kata Abu Bakar, dan serang sampai mereka mau tunduk mengamalkan salah satu rukun Islam. Ini pertanyaannya, ini orang Arab yang nggak mau bayar zakat masih Islam nggak? Masih Islam. Mereka sholat, cuma nggak mau bayar zakat. Yang nyerang Khalifah Abu Bakar Muslim bukan? Muslim. Kok bisa Muslim nyerang Muslim? Ini ternyata sebagai tafsir terhadap ayat ini. Karena Abu Bakar melaksanakan perintah, fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Itu yang ngeyel itu harus dikasih pemahaman supaya taat kepada syariat. Kalau sudah taat, sudah selesai. Jadi kalau begitu, ada orang Islam bahasa Jawanya gegeran. Gegeran itu ribut. Itu bukan zaman sekarang, dari zaman dulu. Bahkan istri Nabi Aisyah perang dengan menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Istri Nabi. Oh, Ustaz nyebar fitnah itu, bohong itu, mana ada istri Nabi nyerang menantu Nabi. Ada, namanya perang Jamal, perang Otak. Yang bilang Ustaznya bohong berarti nggak pernah baca buku sejarah, gitu kan? Kenapa Aisyah perang dengan Ali? Awal mulanya karena terbunuhnya Sayyidina Utsman Khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan itu meninggalnya dibunuh, dibacok lagi baca Quran menjelang buka puasa. Siapa yang bunuh? Para pemberontak. Pemberontak itu masuk menyeruduk langsung ke rumah Utsman bin Affan karena tidak puas dengan Utsman bin Affan. Loh, kok Utsman bin Affan diserang? Kenapa Utsman bin Affan diserang? Wah, ini baterainya mati ya. Pakai mikrofon, Pak. Nah. Kenapa Utsman bin Affan diserang? Ini kalau kita baca sejarah sebagaimana ditulis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ulama tafsir, ulama hadis, ahli sejarah, menulis Al-Bidayah wan Nihayah. Sudah ada terjemahannya. Terjemahannya jadi 6 jilid. Buku aslinya 4 jilid, diterjemahkan jadi nambah 2 jilid. Orang tidak puas dengan kekhalifahan Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang wafat. Utsman menjadi khalifah di umur 70 tahunan, ya kayak Pak Prabowo gitulah, umur 73. Jadi khalifah di usia umur 70. Dan psikologi orang yang umurnya udah 70-an itu nggak mau konflik, nggak mau ribut. Ya Bu ya, kita udah kepala 5 itu kayaknya kalau ribut tuh males Bu ya. Tapi kalau masuk kepala 2 kan, wah tunjukkan ego, saya. Kepala 3 masih begini, kepala 4 masih begini. Tapi kalau udah masuk kepala 5 itu, aduh apa sih, kita ini udah tua, ngapain ribut kan gitu kan. Utsman bin Affan jadi khalifah tuh di usia yang sangat sepuh, sudah sepuh di 75 tahun. Orang yang di usia tua itu cenderung lebih kompromi. Makanya kita gergetan kalau ketua DKM umurnya tuh kakek-kakek gitu kan. Kenapa? Pak Haji ini ada masalah. Sabar, nanti selesai. Lama banget Pak Haji. Ya jangan kenceng-kenceng kan begitu kan gitu. Saya ini udah tua. Begitu kan kalau udah kepala 7 kan begitu. Ya kita juga gitu Bu, ya kan? Kalau udah umur 60, 70 kan anak-anak kita ribut kan, cucu ribut kan, jangan berantem kan begitu kan, padahal ini cucunya udah nakal banget ini kan gitu. Jangan begitu, cuma begitu, jangan begitu saya. Kenapa? Karena kita sudah tuh cenderung nggak mau konflik. Nah, Utsman bin Affan ini ternyata beliau kakeknya Aisyah. Jadi ibunya Aisyah itu keponakan dari Utsman bin Affan. Neneknya Aisyah itu adalah kakak dari Utsman bin Affan. Jadi kalau kita lihat keluarga Nabi dengan sahabat itu saling berkait. Nabi itu mertuanya Umar bin Khattab. Karena anaknya Umar jadi istri Nabi. Tetapi Umar bin Khattab juga menantu Nabi. Loh, kok bisa? Karena cucunya Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Jadi Nabi punya cucu namanya Ummu Kalsum. Fatimah itu melahirkan 5 anak. Anak pertama, kedua Hasan dan Husain. Anak yang ketiga namanya Zainab. Yang keempat namanya Muhsin. Dan yang kelima namanya Ummu Kalsum. Nah yang 3 orang ini meninggal di usia 3 tahun. Yang usianya panjang yang laki-laki Hasan dan Husain meninggalnya nggak sampai di umur 30 tahun, 20 tahunan mereka meninggal dunia. Umar bin Khattab saking pengennya dia diaku sebagai umat Nabi. Satu waktu Nabi pernah ngomong begini, ya semua ikatan nasab, ikatan garis keturunan akan terputus di hari kiamat kecuali ikatan nasabku, kata Nabi. Semua ikatan garis keturunan akan terputus di hari kiamat kecuali ikatan nasab saya, garis keturunan saya. Maksudnya gimana? Nanti Bu, di hari kiamat itu di Quran disebut ya di surat Al-Ma'arij bahwa nanti suami nggak bakal ngakuin istrinya, istri nggak bakal ngakuin suaminya. Papa tolong aku dong Pak, aku gimana mau dihisap? Aduh, aku aja sibuk dengan urusan sendiri, kamu urus sendiri deh. Begitu. Mah, gimana nih mah? Kan gitu kan, mama kan soleha sering datang ke pengajian. Papa mah begini mah. Ya kan orang-orang ngaji, papa mama ada di lapangan golf misalnya kan gitu. Yang ngajinya di lapangan golf, kalau in one dapat 1 juz kan gitu kan. Nah, gitu. Nanti mamanya bilang, ya papa gimana sih itu urus diri sendiri papa. Mama urus diri sendiri. Wa fasilatihi allati tu'ik. Dan di Quran itu disebut begitu, semua nanti nggak akan urus keluarganya, nggak akan. Umar bin Khattab begitu Nabi mendengar Nabi ngomong begitu, kata Umar, saya pengen deh jadi keturunannya Nabi. Padahal dia sudah mertuanya Nabi. Maka setelah Nabi meninggal dunia, beliau menikahkan secara akad anaknya Ali bin Abi Thalib yang baru umur 2 tahun. Baru umur 1,5 tahun, dinikahkan secara akad. Saya pengen nyambung terus nasab saya. Waktu itu Umar bin Khattab sudah tua, sudah umurnya 60-an tahun.
nikah dengan bayi. Kenapa? Saya pengen diaku sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya nikahi cucunya secara akad. Nah, jadi hubungan Nabi dengan sahabat itu hubungannya tuh kalau bahasa sekarang itu tak bola balik namanya. Tak bola balik. Ya kan, kesini mertua tapi kemudian jadi mantu. Nabi dengan Utsman itu menantu Nabi karena dua anak Nabi dinikahi oleh Utsman, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Meskipun kedua-duanya meninggal belum umur 20 tahun, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Fatimah belum lahir, kata Nabi, andaikan saya punya anak lagi, wahai Utsman, anak perempuan lagi, saya kawinkan engkau dengan anak saya. Karena saya pengen betul, suka punya menantu engkau. Ini menantu idola ini. Sampai Nabi itu pengen betul mempertahankan Utsman sebagai menantu. Nabi dengan Utsman itu, Utsman menantunya Nabi. Tapi Nabi menikah dengan Aisyah yang merupakan cucu Utsman. Kalau pakai cara orang Indonesia, Utsman itu kakeknya Nabi, kakek mertua. Itu hubungannya begitu, bolak-balik saja. Jadi begitulah hubungan di antara Nabi dengan para sahabat. Jadi kalau kita amati sampai dalam segitu, kita bisa paham konflik di antara sahabat. Ini pasti rumit. Kenapa? Karena hubungan itu saling dekat. Makanya di desa itu, di kampung, ibu punya kampung, bapak punya kampung, itu kalau sudah konflik, kenapa rumit? Karena masih nyambung. Ya, kesini paman, kesini mertua, kesana besan, kan begitu kan? Akhirnya apa? Udahlah merantau aja lah, kan begitu kan? Kawin sama orang jauh, maka ketemulah orang Medan nikah dengan orang Jawa. Kenapa? Supaya nggak pusing kalau nanti ada masalah keluarga. Jadi Nabi dengan para sahabat begitu hubungannya. Nah, kembali lagi, kenapa Utsman itu diprotes oleh banyak orang sehingga orang memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Karena selama beliau memimpin, beliau dari kabilah yang sangat kuat, yaitu kabilah Umayyah, Bani Umayyah. Dan keturunan Bani Umayyah ini terkenal pinter-pinter, jago bisnis, ahli diplomasi, termasuk Utsman bin Affan. Dan rata-rata tokoh-tokoh Bani Umayyah ini kaya-kaya, kaya pada masanya. Ya, Utsman bin Affan wakafnya masih ada sampai sekarang, kebun kurmanya masih ada, wakaf yang dijadikan hotel masih ada. Maka kalau ada orang yang mengalir pahalanya selama 1400 tahun, itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang hartanya nggak mubazir, Bu. Pengen nggak, Bu, kita punya harta nggak mubazir? Kita meninggal tetap jadi ladang pahala buat kita. Contoh Utsman bin Affan. Itu kita buka puasa di Nabawi, kurmanya dari kebunnya Utsman bin Affan. Masya Allah. Pengen kita kayak begitu. Kaya, hartanya tidak mubazir, menjadi sumber berkah dan sumber rahmat. Nah, Utsman bin Affan ini begitu menjabat sebagai khalifah, datanglah keponakan. Biasa kan kalau udah ada yang jadi pejabat, kasihlah paman, kan gitu kan, komisaris bolehlah, kan gitu kan. Paman, kalau misalnya jabatan gubernur bisa nggak paman, kan begitu. Paman, ini untuk jabatan ini bagaimana? Karena yang dimintai orangnya sudah tua, nggak tegaan. Ya kita coba minta ke orang yang sudah tua, ya pasti dikasih. Seperti cucu minta ke kakek, mana mungkin kakek itu pelit? Nggak mungkin. Kita punya keponakan, kita sudah tua, keponakan kita butuh bantuan, pasti kita tolong. Begitulah sifat lembut dari Utsman bin Affan, sehingga orang akhirnya menuduh, loh Utsman kok bagi-bagi jabatan ke keluarganya? Ini kok gubernur Syam itu adalah keponakannya Muawiyah bin Abu Sufyan? Gubernur di Irak masih keponakannya juga, yang megang kas negara keponakannya juga. Lah jadiin aja semua negara punya Utsman, kan begitu. Kata Utsman, ya saya kan nggak tahu menau, saya kan udah tua, nggak seperti dulu. Kalau Umar nggak tegas, anaknya minta jabatan dimarahin. Umar bin Khattab. Tapi begitu Utsman, akhirnya muncul kecemburuan, terjadilah pemberontakan. Utsman terbunuh dalam pemberontakan itu. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau wafat di hari Kamis
pada waktu subuh beliau bicara, menjelang waktu subuh itu beliau bicara dengan pembantunya. Tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kata pembantunya. Apa yang dikatakan Nabi kepada Anda, wahai Tuan Khalifah? Rasulullah bilang begini ke saya, Utsman, pagi ini kamu puasa, nanti buka puasa bareng saya di dalam surga. Pagi ini kamu puasa, nanti kamu buka puasa bareng saya di dalam surga. Ternyata menjelang maghrib beliau syahid, terbunuh. Ketika membaca Quran, ditebas itu bagian punggungnya yang menyebabkan beliau meninggal di tempat. Nah, kemudian setelah peristiwa huru-hara itu, Aisyah menyalahkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali disalahkan? Karena semua orang sudah mempercayakan keamanan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Ali disalahkan, kenapa kamu tidak ada di Madinah? Ya bahasa kitanya dulu waktu peristiwa Mei 1998, ada yang meninggalkan Jakarta. Padahal kamu Pangdam, kan gitu kan? Kamu yang harus bertanggung jawab dengan Jakarta. Kenapa kamu tinggalkan? Jangan-jangan kamu pelaku dari kerusuhan itu. Kan begitu. Sama skenario-nya Ali dituduh begitu. Jangan-jangan terbunuhnya Utsman adalah rencana dari kamu Ali untuk merebut jabatan khalifah. Lalu Aisyah menuntut terus, ayo bikin penyelidikan. Siapa pelaku-pelakunya? Muncul tuduhan, dalam situasi seperti itu ada fitnah. Katanya pelakunya adalah orang-orang setianya Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang menjadi simpatisannya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, saya nggak pernah nyuruh orang melakukan tindakan keji seperti itu, apalagi kepada Utsman, orang yang saya hormati, orang yang saya cintai. Nggak mungkin saya melakukan itu. Ya, kamu memang nggak nyuruh, tapi kamu mendiamkan. Wah, terpojoklah Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah perang antara Aisyah dengan Ali. Kenapa? Karena Aisyah cucunya Utsman bin Affan. Dia menuntut kejelasan atas terbunuhnya sang kakek. Ini kakek saya, Qabilah saya. Aisyah pada waktu perang itu umurnya sudah 61 tahun, mimpin perang, nenek-nenek mimpin perang. Inilah yang namanya the power of emak-emak yang pertama di dunia Islam. Oh, emak-emak udah ngamuk, repot. Sampai terbunuh dua orang sahabat, Zubair bin Awam, iparnya Aisyah. Zubair bin Awam ini iparnya Aisyah, suami dari kakaknya Aisyah yang bernama Asma binti Abu Bakar. Makamnya di Makkah. Terbunuh Zubair bin Awam, orang yang menulis wahyu Al-Quran. Sampai begitu fitnah. Nah, ini kita bicara persatuan. Apakah kalau begitu ada dendam? Bagaimana kalau begitu umat Nabi Muhammad ini? Maka di ayat ke-10 Allah memberikan satu penegasan, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya hanya orang-orang yang beriman saja yang bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, kata ayat itu, maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara kedua persaudaraan itu. Itu perintah Al-Quran, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Mari kita pahami, katanya orang Islam bersaudara, kok konflik? Ini gimana mempertemukannya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini hidup di dunia, bukan di sorga. Di sorga semua perasaan benci sudah dicabut. Baca Quran surat Al-A'raf ayat 43. Penduduk sorga itu sudah dibersihkan hatinya dari rasa benci. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut dari hati penduduk sorga itu perasaan benci, iri, dengki, dicabut. Maka ciri dari penduduk sorga di dunia itu adalah dia nggak gampang benci ke orang. Ciri dari penduduk sorga yang ada di dunia ini, dia tidak gampang hasud, nggak gampang dengki ke orang. Itu ciri penduduk sorga. Ya kalau ada ustadz kondang, ya biarin, memang Allah lagi angkat. Tetapi diundang nggak? Dia Rahman sering nggak? Baru sekarang. Kan gitu kan? Kok baru sekarang diundangnya? Ya nggak apa-apa, gimana kan gitu kan? Ya Ustadz di sana kan banyak, saya kan jauh tinggalnya di Ciganjur, kan begitu. Kalau kita nggak punya iri, tapi coba kalau dengki,
Iya itu kalau bukan kelompoknya dia sih nggak bakal bisa, kita mah di situ. Ya, emang begitu, itu baru direkayasa intelijen. Oh itu mah direkayasa memang untuk memecah belah umat. Kalau kita punya perasaan dengki. Tapi kalau santai aja, woles aja. Umat Islam banyak tuh, 175 juta. Masa dari 175 juta, 1 juta aja nggak ada yang ngundang? Kan begitu. Pakai cara berpikir marketing kan begitu jadinya kan. Nah maka penduduk surga itu nggak ada perasaan benci, sehingga penduduk surga itu ada nanti suami ibu punya istri 1000 di surga. Gimana ya Ustaz kira-kira ya? Kan saya cemburu. Oh di dalam surga udah nggak ada yang namanya cemburu. Kenapa? Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari penduduk surga itu rasa benci dari hati mereka. Sehingga surga itu damai. Kenapa? Karena yang bikin rusuh itu iri dan dengki tadi yang bikin rusuh. Gitu kan, dia tetangga baru beli mobil di Densa langsung ya baru begitu aja ya kan, kayak kita gak mampu kali kan begitu, itu udah iri udah, itu yang bikin rusuh itu kan, panas terus kan gitu kan. Pak masa nggak bisa sih Pak jabatan komisaris Angkasa Pura Pak, itu tetangga sebelah kok bisa, makanya Pak PDKT mumpung di situ ada pasukan itu Jaksa Agung sebelah situ di Fiore kan gitu kan, main ke Pak kesana kan gitu kan, ngapain ke Pak kan gitu kan. Itu kalau ada perasaan dengki hasud, ini masalahnya. Hasud ini parah Bu, bukan cuma orang awam, ustadz juga hasud Bu. Kalau orang alim, orang yang punya ilmu agama sudah hasud, rusak agama, rusak. Makanya kalau pilih guru itu pertama dilihat dia punya hasud apa enggak, gitu aja. Kalau dia sudah punya sifat hasud, udah. Mohon maaf gitu. Kenapa? Karena sifat iri hasud itu menulai. Kita diajak untuk musuhin orang. Ya, orang awam hasud nggak boleh, tapi orang alim hasud bencana. Kenapa orang alim hasud itu bencana? Karena dia memusuhi orang pakai dalil. Dicari ayatnya, dicari hadisnya, cuma buat musuhin, jangan deketin orang itu, dipakai dalil. Naudzubillah. Maka penduduk surga itu nggak ada yang begitu. Nah, para sahabat ini, mereka konflik itu kan karena ada persoalan yang harus diselesaikan. Kalau gitu bagaimana kita mempertemukan bersaudara tapi kok ada konflik? Loh iya memang begitu. Jangankan level para sahabat, kita dengan adik kita itu banyak ketidakcocokannya. Dan itulah nature atau karakter dari orang yang punya hubungan dekat. Yang namanya bestie itu bukan berarti selalu nyenengin, kadang nyebelin. Betul Bu? Iya kan? Bestie itu pasti ada unsur nyebelinnya Bu. Mah kenapa sih nggak pernah ngontak bestinya? Lagi sebel aja dia orangnya emang begitu kan gitu kan. Tapi kangen gitu loh. Udah 2 minggu, tapi kangen juga ya kan gitu kan gitu. Say ketemu dulu dong say kan begitu. Ya kan? Udah habis ngambeknya kan begitu ditanya kan gitu. Ih jangan kayak gitu dong. Akhirnya ketemu cipika-cipiki, nangis-nangisan kan gitu kan. Ya aku tuh kemarin tuh gimana ya? Ih kamu sih gak pernah ngertiin aku kan begitu. Bestie itu bestie. Jadi kalau kita nggak pernah punya rasa sebel sama orang dekat, berarti nggak dekat. Lah ibu sama suami pernah sebel? Pernah saya yakin. Itu orang yang dicintai loh Bu. Kalau ibu nggak punya rasa sebel, waduh ini jangan-jangan kawin paksa ini kan gitu kan. Tapi karena punya rasa sebel kan gitu, jangan negur lu sebel kan begitu tuh. Ya kan sebenarnya mengharapkan digombalin kan gitu kan. Aduh maaf aku bukan KNPL nggak bisa gombal kan gitu kan. Berharap digombalin. Ma jangan kayak gitu dong ma, mama cantik deh. Ih udah apaan sih, padahal sih mesem-mesem juga kan gitu kan. Udah ntar ditransfer kok, baru deh ngeliat kan, dari tadi kayak ngomong begitu, nah begitu ntar ditransfer deh, dari tadi kok ngomong kayak gitu, sebel deh kan gitu kan, terus nyubit kan gitu, katanya sayang tapi suaminya dicubit juga. Pak Kurnia ada biru-biru nggak Pak badannya Pak? Sampai itu dicubit mulut tiap malam kan gitu. Justru itu menunjukkan rasa sayang. Jadi kalau kita melihat orang Islam ini, kita lihat secara nature saja. Jangan membayangkan bahwa kehidupan dunia itu kayak surga gitu kan.
nggak ada konflik, tidak ada beda pendapat. Lu tenang, saya beda pendapat biasa. Saya nggak pernah marah ada ustadz beda pendapat sama saya. Kenapa? Wong kita sudah beda pendapatan. Loh bener kan? Loh, beda pendapatan kita nggak pernah bingung kok, nggak pernah pusing kok. Beda pendapatan itu kan cuma masalah berapa nol di belakang titik, kan begitu? Itu lebih parah tuh. Maka kalau beda pendapat ya biasa saja beda pendapat. Tapi ada orang yang egonya itu terusik kalau sudah beda pendapat. Nah di sini yang namanya kejujuran ilmiah itu, mengakui orang lain benar itu susah. Dan mengakui bahwa diri kita keliru itu juga susah. Maka kebesaran jiwa itu, ukhuwah itu, persaudaraan di dalam Islam itu syarat yang pertama adalah kejujuran. Syarat pertama itu. Kalau nggak jujur susah. Anda harus jujur gitu kan, bahwa orang itu bisa lebih baik dari Anda. Kalau Anda tidak bisa berlaku jujur, tidak mau mengakui kebaikan orang, tidak mau mengakui kelebihan orang dan menganggap hanya Anda yang paling benar, nggak ada ukhuwah. Maka Imam Syafi'i selalu mengatakan begini, Wuddi, kata Imam Syafi'i, qauluka haqqun, ya, qauluka haqqun yahmilul khata, qauluka shawabun yahmilul khata. Qauluka shawabun, pendapatmu itu boleh jadi benar, shawab bukan haqqun. Kenapa? Bahasa Arabnya benar itu shawab bukan haqqun. Sebab haqqun itu hanya punya Allah. Kalau kita shawab, shawab itu benar menurut cara pandang kita sebagai manusia yang banyak terbatasnya. Itu namanya shawab. Qauluka shawabun yahmiluhul khata. Tetapi masih ada kemungkinan salah. Tuh, kalau sudah shawab pasti ada kemungkinan salah. Wa qawli khata'un yahmiluhus shawab. Pendapat saya boleh jadi salah, tetapi mengandung kemungkinan benar. Artinya apa? Imam Syafi'i itu menghargai betul yang namanya beda pendapat. Satu-satunya ulama mazhab fikih yang meyakini bahwa doa kunut subuh itu sunnah cuma Imam Syafi'i. Gurunya Imam Malik mengatakan tidak ada bacaan, tidak ada doa kunut di sholat subuh. Sepanjang saya hidup di Madinah, kata Imam Malik, dari lahir sampai tua seperti ini, saya tidak pernah mendapatkan riwayat bahwasanya Nabi dan para sahabat itu membaca doa kunut di sholat subuh. Ini gurunya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i bilang, enggak, saya ketemu riwayatnya dan itu sunnah. Terus kemudian langsung gitu ngambek Imam Malik, oh kalau gitu kamu sesat Syafi'i, udah nggak boleh ngaku-ngaku murid lagi, jangan gabung-gabung lagi di sini. Atau misalnya Imam Syafi'i bilang Imam Malik menyalahi sunnah, udah nggak usah deket-deket lagi. Enggak. Kata Imam Syafi'i, saya berbeda pendapat dengan guru saya dalam 5.000 masalah. Dalam 5.000 masalah. Dan hubungan kita baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan perbedaan pendapat itu. Bahkan ketika Imam Syafi'i mau belajar lagi fikih di Irak, itu Imam Malik memberikan uang 1.000 dinar, dikasih uang beasiswa. Kamu mau belajar mazhabnya Abu Hanifah. Ini saya kasih uang 1.000 dinar. Padahal beda pendapat. Sampai mau ngongkosin itu mana itu? Ini udah beda pendapat, udah haram ikut pengajian, nggak boleh, haram tuh, udah. Itu bukan umat kita, belum. Umatnya siapa kalau gitu kan? Udah beda pendapat, nggak boleh nginjek-nginjek rumah kita, udah beda pendapat. Gitu kan, seolah-olah dia udah temenan sama Nabi Muhammad gitu kan. Sudah CS-an bestian sama Nabi Muhammad. Ya Nabi, cuma kita doakan umatmu, iya cuma kamu doang, yang lain bukan. Apa begitu? Nggak begitu. Maka persaudaraan itu juga membawa perbedaan. Kita ambil contoh yang paling gampang. Di dalam keluarga, satu keturunan, satu bapak, satu ibu. Ya. Itu kan nasibnya beda-beda. Meskipun lahir dari orang tua yang sama, anak pertama hidupnya susah, kan gitu kan? Anak kedua hidupnya lumayan makmur. Anak yang ketiga jadi orang terkenal. Anak yang keempat biasa saja. Anak yang kelima ngikutin anak yang kedua.
Itu kan satu turunan. Loh kok nasibnya beda-beda padahal orang tuanya sama. Itu menegaskan bahwa persaudaraan itu tidak harus melahirkan persamaan. Nggak harus. Ya kan? Kita selalu nyari pakai pertanyaan, terus salahnya di mana? Selalu pengen tahu salahnya. Bukan pengen tahu problemnya di mana. Kalau pengen tahu salahnya, akhirnya kita bisanya menyalahkan. Tapi kalau kita pengen tahu problemnya apa, maka kita bisa mendapatkan solusi dari masalah. Ini, ya. Maka umat Islam itu bersaudara. Tapi kalau untuk sama, ya nggak bisa. Kenapa? Karena ada ayat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, sebutan kata paling dengan menggunakan superlatif ini saja sudah menunjukkan perbedaan. Ada yang takwa, ada yang paling takwa. Ada yang soleh, ada yang paling soleh. Kan begitu, ada yang biasa, ada yang paling-paling, kan begitu. Jadi cara pandang itulah yang membuat kita melihat orang lain itu jadi enak. Oh, kalau gitu masih saudara kita. Sehingga kemudian Nabi memberikan penegasan. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang Arab yang tidak mau berislam ini, kata Nabi. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang Arab ini sampai mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka melakukan itu, mau mengucapkan syahadat saja, baru itu saja, asamu minni dima'ahum, maka terjaga nyawa mereka, wa amwalahum, harta mereka juga terjaga, wa irdahum, dan harga diri mereka juga terjaga. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya? Orang kalau ada yang mengaku bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia terjaga tuh tiga. Apa itu? Nyawanya tidak boleh dia dianiaya, dizolimi, tidak boleh. Ya kan? Hartanya dijaga, hartanya. Jangan karena beda pemahaman kemudian harta barang-barang miliknya dirusak. Jangan. Yang ketiga apa? Wa irdhahum, harga dirinya juga harus dijaga. Jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain yang berbeda pendapat dengan kita karena mereka sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau kita bicara ukhuwah, kita bicara melihat orang itu dengan tatapan bi'ainir rahmah, dengan tatapan rahmat dan kasih sayang. Itu. Ya kan, saya kalau ketemu ulama Saudi saya cium tangan. Meskipun mereka nggak mau dicium tangan. Tapi ada ulama Saudi yang mau dicium tangan. Oh jangan kan gitu kan. Dan mereka ketawa. Ya kan, dipegang kepala itu kan gitu kan. Ini katanya, saya bilang ini dalam rangka ikraman wahtiraman, memuliakan dan menghormati. Baru udah tahu kayak begitu dia peluk, dia cium kita. Lalu kemudian orang Saudi bilang jangan nyembah manusia. Lu nyembah manusia gimana? Nyembah manusia. Kalau nyembah manusia ada sesajennya di situ. Ya kan? Nyembah manusia itu ya ulama itu dijadikan patung saja, itu namanya menyembah manusia. Tapi itu dalam rangka ikraman wa ihtiraman, dan ulama Saudi itu bisa menerima akhirnya. Oh begini cara orang Asia memuliakan, menghormati orang. Ini kan masalah adat, masalah kebiasaan itu jangan ditarik-tarik ke masalah akidah. Gitu. Kelirunya kita itu masalah kebiasaan dibawa-bawa ke akidah. Jangan makan tumpeng, syirik tumpeng itu. Kenapa? Bentuknya begini segitiga. Itu melambangkan Zionisme. Zionisme dari mana? Wong itu cuma seni kok. Ya mana ada tumpeng kotak? Gimana bikinnya tumpeng itu kok? Kotak namanya bukan nasi tumpeng tapi nasi kotak kan gitu. Ini masalah bagaimana kebiasaan.
Ya kan? Selama kebiasaan itu tidak melanggar syariat, tidak menerobos aspek halal dan haram, ya silakan saja. Kan begitu. Ya kan? Yang tidak boleh adalah tasyabbuh bil musyrikin. Ikut berusaha menyamakan dirinya seperti orang musyrik, seperti orang kafir, itu nggak boleh. Itu kan ngikutin caranya orang Yahudi. Apa caranya orang Yahudi? Tuh, kalau wisuda pakai toga, itu caranya Yahudi. Godiamus ibitur, yuspenem dum sumus, godiamus. Itu Yahudi. Pakai bahasa Latin. Kan begitu. Kemudian pakai toganya, udah mirip Yahudi banget. Ya, kenapa nggak cukup ya maju ke depan gitu kan, alhamdulillah dengan nilai bagus, udah salaman gitu kan, foto bareng, duduk lagi. Nggak usah pakai macam-macam kayak dia harus ada pukul treng. Itu Yahudi. Itu tasyabbuh bil musyrikin. Banyak itu. Kalau kita lihat satu-satu itu yang hampir-hampir mirip ya. Selamat ulang tahun kan gitu kan, itu kan Yahudi Belanda itu. Setelah itu hip hip hore, itu orang Belanda. Orang Eropa Barat, kalau orang Rusia hurra kan gitu kan, itu orang Rusia kan begitu. Ada salam begitu. Ya udah loh, ucapan kalau ulang tahun ya udah doa aja deh, sama-sama doa. Sebelum makan kita doa dulu, yuk kita doain bareng-bareng. Gak usah ada tiup lilin kan gitu kan. Habis itu ngasih hadiah, simpel aja, gak usah ya kan. Itulah pokoknya habis beras makan gabah kan gitu kan. Jadi persoalan kebiasaan pun kalau kita harus teliti apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. Kalau dia menguatkan syariat ya bolehlah kebiasaan itu. Seperti apa? Kebiasaan nganter makanan di malam Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Itu namanya idkhalus surur, membagi-bagi kebahagiaan. Dan membagi kebahagiaan itu disunnahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kebiasaan khataman Quran. Karena sahabat Abu Musa al-Ash'ari pernah ketika beliau menghatamkan Quran, dipanggil anaknya, dipanggil istrinya, dipanggil semua orang yang di rumahnya untuk sama-sama berdoa mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Nah itu, jadi pandang kita melihat ukhuwah itu seperti itu, ya kan. Semoga ini bisa kita pahami dan semoga kita bisa tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar kita, dan semoga umat Nabi Muhammad SAW Allah jauhkan dari berbagai macam fitnah. Kiranya demikian yang bisa disampaikan. Sampai di sini barangkali saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Pas ini maunya saya juga ada mau kalau saya dari keluarga saya itu ada yang susah sekali untuk berkumpul keluarga ya, sampai jadi segala macam susah. Kemudian malah putus hubungan, makin blokir HP segala macam. Kita berusaha Ustaz, karena itu saudara kami. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang kalau problem internal itu, terutama saudara kandung, memang sangat berat ya Bu ya. Saya ambil satu contoh saja. Nabi itu dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Abu Lahab itu kakak dari bapaknya Nabi. Jadi anak pertama itu Abu Thalib, adiknya Abu Thalib itu Abu Lahab. Abu Lahab ini setiap Nabi dakwah diikutin itu. Tapi diikutin untuk menggembosi dakwahnya Nabi. Jadi setelah Nabi ngomong, Abu Lahab ngomong begini, innahu kadzib, bohong, innahu kadzib, padahal paman sendiri.
Sehingga satu waktu Nabi itu mengumpulkan semua keluarganya itu di satu tempat namanya Babha di Mekah. Ini kalau kita baca di dalam tafsir surat Al-Lahab, Nabi kumpulkan semua sahabat keluarganya di Al-Babha. Kemudian Nabi berkata begini, kata Nabi, ara'aitum, bagaimana menurut pandangan kalian, ya, anna, bahwasanya kata Nabi, anna wara'akum al-aduwa yusbihukum wa yumsikum, bahwa di belakang kalian itu ada musuh yang setiap waktu mengintai. Kata Nabi, akuntum tusaddiquni, kalian masih percaya nggak sama saya kalau saya ngomong gitu? Ya kan, terus semuanya bilang percaya, kan begitu. Apa yang kau katakan Muhammad, kami pasti percaya. Kamu tidak pernah berdusta. Kalau saya bilang kalian sedang diintai musuh, pagi sore kalian diintai dan sekalian siap untuk dibunuh, percaya nggak sama saya? Percaya, kata keluarganya. Dia ngomong keluarga. Terus kemudian Nabi mengatakan, inni nadhirul lakum, ya, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sekarang saya ingin sampaikan kepada kalian bahwasanya ada siksa Allah yang sangat berat nanti di hari kiamat, kecuali kalau kalian mau percaya beriman kepada saya. Itu yang pertama membantah siapa? Pamannya itu tadi, uaknya Abu Lahab. Kata Abu Lahab, alihada jama'tana, katanya, cuma buat begini doang nih kamu ngumpulin kita nih, katanya kan. Cuma buat begini doang kamu ngumpulin kita ini. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kalau bahasa kita, sial kamu Muhammad. Apa nggak sakit itu digitukan oleh paman? Ya kan? Sakit betul Nabi itu. Kenapa? Paman yang seharusnya melindungi seperti Abu Thalib, ini justru menjatuhkan mental keponakan. Nah, dari situ kita ambil satu kesimpulan bahwa ternyata kalau sudah internal ini keras ini. Itu yang menyebabkan turunnya surat Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab, dan seterusnya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Nah, tetapi bagaimana Nabi kepada Abu Lahab? Nah, tinggal bagaimana nabinya itu. Kalau kita baca di dalam banyak riwayat, Nabi justru tidak pernah membalas perlakuan buruk Abu Lahab. Justru lebih banyak memaafkan Abu Lahab. Meskipun kita akui bahwa memaafkan tidak otomatis melupakan. Memaafkan itu tidak otomatis melupakan. Tetap masih ingat. Apakah terus habis maafin kita jadi lupa? Enggak. Sakit itu namanya sakit hati. Itu pasti diingat sampai kita mau mati. Bahkan jangan-jangan nanti ketika di hari kiamat kita akan ungkapkan sakit hati itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi itu selalu berlaku baik kepada Abu Lahab, masih kirim makanan, masih menganggap itu paman. Kalau bahasa kita, bodoh banget ya, udah dizolimin masih bayar aja ya, katanya kan begitu. Tapi itu dilakukan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa berbeda kelas antara muhsinin, orang yang berbuat baik, dengan orang yang berbuat buruk. Jadi itu yang kita ambil hikmahnya, jangan pernah kita selalu mempunyai tujuan bahwa kita berlaku baik supaya orang itu berubah. Urusan berubah itu urusan Allah, muqallibal qulub, Allah yang merubah hati seseorang. Tapi urusan kita adalah kita ingin bahwa kita ini berbeda dengan dia. Dia memblokir nomor WA kita, kita tidak memblokir hubungan batin sebagai kakak dan adik, tetap kita kirimkan. Kalau dia tidak sadar, pasti anaknya akan bilang begini, kok mama begitu sih sama tante? Mama bilang tante jahat. Enggak, tante baik, nih tante ngirim makanan. Gitu kan? Kok mama begitu sama Bude? Kan begitu. Bude kok baik kok. Ya mama sering bilang mama marah sama Bude, tapi Bude baik kok, memperhatikan aku. Allah itu punya cara untuk menyadarkan orang dengan berbagai caranya, dan kita nggak bisa dikte caranya Allah. Tugas kita itu cuma berbuat baik. Sampai kapan? Sampai kita sudah tidak mampu lagi berbuat baik, dalam arti kita sudah meninggal dunia, kita nggak mampu lagi berbuat baik. Itu saja Bu solusinya, karena memang susah kalau sudah kayak begitu.
Dan yang kedua, doakan selalu di sholat tahajud kita. Setelah tahajud didoakan, Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah jalan kebenaran antara saya dengan keluarga saya, ya Allah, karena Engkau sebaik-baiknya pembuka, ya Allah. Saya nggak bisa membuka, Engkau yang bisa membuka. Diingat wajahnya, dibacakan istighfar sebagaimana Nabi juga sering melakukan itu. Nabi setiap malam mengingat satu-satu wajah para sahabatnya, dan Nabi memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang diingatnya. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Itu namanya kita sudah mengamalkan sunnah secara mental, kena betul akhlak Nabi, kan begitu ya kan. Kita nggak butuh pengakuan, kita nggak butuh penilaian. Kita yang kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mendapat rahmat dari Allah. Ya sudah, dia memutus, yang penting di hati kita niat. Saya nggak pernah niat memutuskan hubungan silaturahmi. Karena apa? Karena Nabi SAW mengharamkan wangi surga kepada orang yang memutus hubungan silaturahmi. Dengeri itu urusannya, kan? Maka kita taat dengan ucapan Nabi. Kita nggak mau mutusin silaturahmi karena Allah mengharamkan wangi surga kepada orang yang memutus silaturahmi. Dah, itu aja Bu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Seumpamanya kita diundang ke perkawinan Pak Ustadz, ada juga sebagian dia tidak mau hadir pada saat pestanya, dia hanya hadir pada saat nikahnya. Karena kalau di pesta itu otomatis ada musik, ada ini. Saya bilang begini, yang penting niat kamu, kalau memang tidak mau dengar musik, salaman, makan pulang. Saya bilang gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Pendapat Ibu benar. Ya udah. Ya kan masalahnya niat tadi kan gitu kan. Niatnya datang ke situ mau dengar musik atau mau ngucapin selamat kan gitu. Di antara kewajiban kita sebagai muslim itu adalah ijabatut dakwah. Menjawab undang. Namanya diundang ya jawab. Kan gitu. Datang namanya diundang. Ini hakul muslim alal muslim, kewajiban muslim terhadap muslim. Kata siapa? Nabi yang bilang. Ya tapi ada musik, jangan dengerin musiknya, kita datangin pengantinnya, habis itu ya pulang, kan begitu kan? Ntar kalau kan beda antara mendengarkan dan terdengar tuh beda. Kalau mendengarkan kan menikmati, oh ternyata yang nyanyi tantri kotak dong kan gitu kan, terus foto bareng kan gitu kan? Iya kan? Nah foto bareng itu namanya niat mendengarkan. Tapi kalau kedengeran ya sama aja, kita lewat ada orang nyetel dangdut, apa bisa kita larang? Mas, nggak boleh nyetel dangdut, saya kedengeran ke kuping saya kan gitu. Nggak bisa. Yang tidak benar itu ikut mendengarkan dan menikmati. Apalagi joget-joget di situ. Wah, udah kadung itu. Kan tinggal datang. Bener Bu yang Ibu bilang. Datang saja. Selamat ya, doakan barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khairin. Maaf saya nggak bisa lama-lama ya kan gitu kan. Masih ada keperluan lagi. Oh iya nggak apa-apa. Alhamdulillah udah mau datang. Itu namanya menghargai orang yang sudah mengundang. Kan begitu. Tapi ngomong-ngomong di situ asinan Bogornya enak loh kan gitu kan. Mampir dulu. Iya ada dimsum juga kan gitu kan. Loh ada soto Banjar di situ. Kok jadi lama kan gitu kan. Nah ini bahayanya kalau matanya sudah lapar kan gitu ya Bu ya. Ya pendapat Ibu benar Bu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik Pak. Mungkin dari Bapak ada yang bertanya? Bukan akhir Pak Hermanya Ketua DPR Masjid Agung. Alhamdulillah dari sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kiai apa yang telah disampaikan. Semoga masih ada satu lagi. Silakan. Kalau ada yang meninggal, kita tahu kebiasaan dia tidak baik gitu kan. Kalau orang muda biasanya gini, jenazah ini baik apa enggak gitu. Kita kalau orang ini nggak baik. Iya, begini Bu ya. Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi itu mengatakan antum syuhadaullahi fid dunya. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi, di dunia ini.
Ya kan? Lalu Nabi kemudian wa inna ba'dakum li ba'din syuhada, kalian itu menjadi saksi satu sama lain. Ya, kalau ada orang meninggal kita tahu orang itu tidak baik ya selama hidupnya. Tapi kita ambil husnuzonnya saja, Bu. Apa husnuzon, prasangka baik? Karena sakaratul mautnya kita kan nggak lihat. Sakaratul mautnya kita nggak lihat, kecuali kalau memang hakul yakin kita tahu orang ini selama hidupnya anti syariat. Hakul yakin selama hidupnya orang ini anti syariat. Artinya hakul yakin bukan kata orang, kita ngelihat sendiri kok. Misalnya ada orang sholat, dia nggak sholat, dia bilang buat apaan sholat, kan begitu. Itu berarti dia sudah anti syariat. Ada orang puasa Ramadan, dia nggak puasa Ramadan, dia bilang nggak penting tuh puasa, itu sudah anti syariat. Kalau kita, tapi syaratnya harus lihat, nggak boleh katanya. Sebab yang namanya katanya itu berarti ucapan titipan. Ingat kaidahnya, nitip uang kurang, nitip omongan nambah. Betul nggak? Nitip uang pasti kurang, tapi nitip omongan nambah, kan gitu kan? Nitip A jadi B jadi C, kan gitu kan? Belum ada komentar-komentar di bawahnya, catatan kaki lagi, kan gitu kan? Iya sih katanya dulu begitu, suka korupsi orangnya, kan? Atau coba itu nitip omongan itu. Nah, maka kalau ada orang yang meninggal, kita hanya tahu informasi sebagian husnuzon saja karena kita nggak lihat sakaratul mautnya. Maka orang-orang di masjid mengatakan isyhadu bi annahu min ahlil khair. Ya kan, saksikanlah bahwasanya si mayit ini adalah termasuk orang baik. Ya kita husnuzon khair. Kalau meleset nggak apa-apa juga, Bu, kita nggak dosa. Tapi kalau benar dia min ahlil khair, kita dapat pahala. Karena kita menyaksikan dia orang baik. Karena ada, Bu, saya punya kenalan, Bu, tetangga dulu. Semasa hidupnya nggak pernah sholat, Bu. Tapi dia nggak anti sholat, emang males. Orang sholat dia, bapaknya ustad. Bapaknya ustad, dia nggak pernah sholat, Bu. Tabrak, sampai pincang kakinya, Bu. Tetap nggak tobat, Bu. Sampai akhirnya ketika dia meninggal, saya diceritakan oleh ibunya, memang anak saya, Pak Ustadz, badungnya minta ampun. Tapi waktu mau meninggal, Pak, dia minta maaf kepada saya dan dia bertobat. Nangis dia bilang, Mak, Mi, kalau selama hidup saya nih sebagai anak nih nggak jadi anak yang soleh, mohon dimaafin ya, Mi. Ibunya sambil bilang, maafin tong, Mak maafin lu, katanya kan begitu kan. Tapi lu jangan mati, kagak, Mi, kayaknya udah deket nih, Mi, katanya kan, malaikat udah makin deket, dia bilang begitu. Ya, Mi, maafin ya, Mi. Ibunya, Mama, maafkan ya Allah, tong, kalau emang lu nggak ada umur, katanya kan, Mak redo sama lu. Baik, ibunya ngomong begitu. Mak redo sama. Terus kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Padahal semasa hidupnya geblok, Bu, punya anak, Bu. Saya tahu kok gebloknya, ya mabok, ya berantem, ya nyolong motor. Tapi ketika dia mau meninggal, rupanya dia udah tobat ketika dia berangkat ke rumah sakit itu. Maka kata Nabi apa? Innama yutaqabbalut taubatu yataqabbalut taubata ma lam yugharghir. Taubat itu diterima oleh Allah sebelum sampai di sini nih. Ya, sebelum sampai di sini. Nah, dia itu dari rumah udah taubat, udah astagfirullah, udah begitu. Dirawat 2 hari di rumah sakit. Ketika meninggalnya dia istighfar, astagfirullah. Tiba-tiba dia ingat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu. Kemudian dia mengucapkan syahadat. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada di antara kalian semasa hidupnya melakukan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak dia dengan neraka segini katanya. Dekat banget dia dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Udah ada catatan di pintu neraka calon penghuni neraka. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Begitu mendekati matinya dia melakukan amalan penduduk surga. Apa itu? Istighfar. Tahu. Fayadkhuluha, maka pasti dia masuk ke dalam surga meskipun digodok dulu.
Digodok dulu. Kenapa? Kan dia ninggalin sholat, kan gitu kan? Digodok dulu, kan gitu kan? Ditabukin dulu, kan begitu kan? Digunting dulu, kan begitu, dibersihkan dulu. Maka kata Nabi di dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, yakhruju minan nari min ummati fayuqalu al-jahannamiyun. Nanti nih kata Nabi, ada umatku yang dikeluarin dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, maka di sorga dikasih label al-jahannamiyun, mantan penduduk neraka. Ada di hadis Sahih Bukhari. Sampai kata Allah, udah masuk ke dalam sorga, dia sampai di pintu sorga bilang, ya Allah udah penuh, kan gitu kan, udah full seat, kan begitu kan, ya Allah udah penuh, kata Allah, masuk. Kan ragu ini karena kelamaan di neraka, ragu dia. Ya Allah, innaha mala. Ya Allah, udah penuh katanya kan. Terus kata Allah apa? Sorga itu seluas langit dan bumi. Masuk saja di mana saja kamu ambil tempat. Apa kata mantan penduduk neraka? Ya Allah, jangan mentang-mentang kau Tuhan, kau meledek saya dong, kan gitu. Sampai Nabi ketika menceritakan itu ketawa Nabi. Katanya, ini dia bilang, ya Allah, jangan mentang-mentang antal malik, la taskhirni, katanya kan. Jangan mentang-mentang engkau Tuhan terus engkau meledek saya. Maka Allah juga mengatakan, masuk saja katanya kan di tempat yang kamu suka. Itu saking kelamaan di neraka. Jadi memang umat Nabi Muhammad masuk surga, tapi ada yang mampir dulu. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka an-najata minan nar. Ya Allah, saya minta supaya lolos, bebas, tidak masuk ke dalam neraka dulu, langsung masuk ke dalam surga. Itu permintaan kita, ya Bu ya. Jadi kita mengucapkan ahlul khair itu husnuzon kita kepada mayit. Mudah-mudahan dengan husnuzon kita, dia diringankan tuh siksanya kalau ada siksa, atau dia diampuni dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau ada jenazah disolati 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, maka dia mendapatkan pertolongan, diselamatkan dari siksa kubur. Nah ini makanya jadi pelajaran buat kita, mumpung masih hidup, yuk kita cari banyak-banyak syafaat supaya kita di kuburnya enggak disiksa. Apa caranya? Itu tadi, jangan putus silaturahim, jangan buruk sangka sama orang. Mari kita melihat orang lain itu dengan cara pandang rahmat, supaya kalau kita meninggal yang nyolatin masjid tidak tertampung. Ya kan? Masjidnya enggak saya pernah nyolatin jenazah hakim, Bu. Orangnya hakim jujur. Masjidnya sampai 2 kali nyolatin. Ini hakim ini tertandanya orang baik. 2 kali penuh masjidnya itu. Ya Allah. Pertanyaan saya, ini amalan hakim ini apa nih? Sampai begini dia meninggal, belum pensiun dia meninggal, disolatin sampai masjidnya nggak muat, sampai 2 gelombang. Bahkan saya pernah mendapati ada seorang kiai, dia namanya Mu'allim Syafi'i Hazami, itu jenazahnya disolati dari mulai zuhur sampai isya. Karena ribuan orang ingin menyolati jenazahnya. Kalau tidak dibatasi, itu sampai besok nggak dikuburin. Kenapa? Cuma melayani orang yang mau nyolatin jenazahnya. Ya Allah, segitunya saking orang ingin memberikan penghormatan dengan sholat jenazah. Ya Bu, saya kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai. Semoga apa yang disampaikan Kiai bermanfaat dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.